Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rizky Aulia dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Manajemen Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan membahas terkait penerapan ALMA pada perbankan syariah. Jika mendengar kata istilah ALMA dalam perbankan syariah, mungkin sebagian dari kalian harus berpikir nih, kalau materinya rumit dan penuh istilah teknis. Tapi tenang, di video kali ini kita akan membahasnya secara santai dan mudah dipahami. Kita akan belajar tentang bagaimana bank syariah mengelola aset dan liabilitasnya melalui manajemen likuiditas, manajemen GAP, manajemen valuta asing, serta manajemen investasi dan pendapatan. Jadi, siapkan catatan kalian dan simak video ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada 4 pembahasan utama yang akan saya bahas, yaitu manajemen likuiditas, GAP manajemen, manajemen valuta asing, serta manajemen investasi dan pendapatan atau earning and investment management. Baik, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu manajemen likuiditas. Sebelum itu, teman-teman pernah nggak sih kepikiran bagaimana jika banyak nasabah menarik uangnya dalam waktu yang bersamaan? Bank tentu harus memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, hal ini menjadi alasan pentingnya manajemen likuiditas. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan manajemen likuiditas? Manajemen likuiditas pada bank syariah merupakan proses pengelolaan aset dan liabilitas secara efektif untuk menjaga ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendukung kelancaran operasional bank, serta tetap mematuhi prinsip syariah dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor real. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas dampak manajemen likuiditas terhadap laporan laba rugi bank. Di sini bisa kita lihat bahwa kondisi likuiditas bank bisa berada pada dua keadaan, yaitu terlalu longgar atau justru terlalu ketat. Pertama, ketika likuiditas bank terlalu longgar, artinya terlalu banyak dana yang menganggur pada aset yang sangat liquid seperti kas atau giro. Walaupun terlihat aman, kondisi ini juga kurang baik karena dana tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, penurunan net interest margin atau return on asset terhadap pendapatan bank, tingkat bagi hasil yang diterima nasabah mendorong juga bisa menurun, terjadinya penurunan efisiensi operasional, dan tingginya opportunity cost akibat dana tidak disalurkan ke pembiayaan produktif. Sebaliknya, jika likuiditas bank terlalu ketat, kondisi ini terjadi ketika bank kekurangan aset liquid sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pencairan dana atau penarikan dana oleh nasabah. Akibatnya, dapat terjadi peningkatan biaya perolehan dana darurat melalui pasar uang antar bank syariah, dapat berpotensi kerugian akibat penjualan aset produktif di bawah harga pasar, hilangnya peluang pembiayaan produktif atau opportunity loss, dan yang terakhir dapat meningkatkan risiko reputasi dan penurunan kepercayaan nasabah. Nah, teman-teman sekalian, dalam manajemen likuiditas, ALCO juga memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dana bank. Salah satu tugas ALCO adalah menetapkan kebijakan dan batasan likuiditas sebagai pedoman dalam pengelolaan dana bank. Selain itu, ALCO juga melakukan perencanaan dan monitoring arus kas secara berkala untuk memastikan kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Tidak hanya itu, ALCO juga melakukan stress testing dan menyusun rencana antisipasi apabila terjadi krisis likuiditas, seperti penarikan dana dalam jumlah besar oleh nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ALCO berperan dalam mengawasi dan menjaga likuiditas bank agar tetap stabil dan mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Oke, teman-teman, jadi itulah pembahasan mengenai manajemen likuiditas. Nah, setelah membahas bagaimana bank mengelola likuiditasnya, sekarang kita akan beralih ke pembahasan kedua, yaitu GAP management. Lalu, apa yang dimaksud dengan GAP management? Yuk kita bahas bersama. Manajemen GAP pada bank syariah adalah proses pengelolaan kesenjangan atau mismatch antara aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo yang disebut maturity gap dan sensitivitas imbal hasil yang disebut rate of return gap. Tujuannya adalah menjaga stabilitas struktur neraca bank tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, teman-teman sekalian, gap manajemen juga memiliki dampak terhadap laba rugi bank loh.
Jadi, dalam gap manajemen ini ada yang namanya gap positif dan gap negatif. Pada gap positif, ketika tingkat imbal hasil pasar meningkat, pendapatan dan laba bank juga dapat meningkat. Namun, sebaliknya jika tingkat imbal hasil menurun, margin keuntungan dan pendapatan bank dapat ikut menurun. Selain itu, perubahan tingkat imbal hasil juga dapat menyebabkan laba bank menjadi lebih fluktuatif. Sementara itu, pada gap negatif, ketika tingkat imbal hasil meningkat, biaya dana akan naik lebih cepat dibandingkan pendapatan dari pembiayaan. Akibatnya, profitabilitas bank dapat menurun dan laba menjadi kurang stabil. Nah, teman-teman, dalam gap manajemen, ALCO memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Salah satu tugas ALCO adalah menetapkan batas maksimal gap agar risiko ketidaksesuaian aset dan liabilitas tetap dapat dikendalikan. Selain itu, ALCO juga melakukan gap analisis secara berkala untuk memantau dan mendeteksi potensi mismatch sejak dini. Tidak hanya itu, ALCO juga melakukan stress testing untuk mengukur dampak perubahan imbal hasil terhadap pendapatan dan likuiditas bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ALCO berperan dalam memantau, mengendalikan, dan mengantisipasi risiko gap agar kondisi keuangan bank tetap stabil. Oke, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai gap manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manajemen valuta asing. Pernah nggak sih kalian melihat nilai tukar dolar atau mata uang asing yang naik turun? Nah, perubahan nilai tukar seperti ini juga dapat mempengaruhi kegiatan perbankan. Karena itu, bank perlu mengelola risiko tersebut melalui manajemen valuta asing. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen valuta asing. Manajemen valuta asing pada bank syariah merupakan proses pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs sambil menjaga kepatuhan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi real seperti trade finance. Nah, teman-teman, manajemen valuta asing juga dapat mempengaruhi laporan laba rugi bank. Jika posisi valuta asing terlalu terbuka, bank bisa mengalami keuntungan maupun kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Kondisi ini juga dapat membuat laba bank menjadi tidak stabil dan berisiko menurunkan profitabilitas. Sebaliknya, jika posisi valuta asing dikelola dengan baik, pendapatan bank akan lebih stabil, sumber pendapatan menjadi lebih beragam, dan risiko perubahan kurs dapat dikendalikan dengan lebih baik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas peran ALCO dalam manajemen valuta asing. Salah satu tugas ALCO adalah mengendalikan net open position atau NOP agar tetap berada dalam batas yang aman. Selain itu, ALCO juga berupaya mengurangi risiko nilai tukar melalui natural hedging, yaitu dengan menyeimbangkan aset dan liabilitas dalam mata uang yang sama. Kemudian ALCO juga melakukan pemantauan terhadap risiko perubahan kurs yang dapat memengaruhi laba, jar, dan likuiditas falas. Jadi ALCO berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank dari risiko perubahan nilai tukar. Nah, sekarang kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu manajemen investasi dan pendapatan. Dalam perbankan syariah, pengelolaan investasi dan pendapatan menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan dengan bagaimana bank menempatkan dananya secara produktif untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen investasi dan pendapatan? Mari kita bahas definisi dari manajemen investasi dan pendapatan terlebih dahulu. Nah, manajemen investasi dan pendapatan merupakan proses pengelolaan aset bank syariah secara bijak untuk menghasilkan pendapatan yang optimal, sekaligus menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko sesuai prinsip syariah. Nah, teman-teman, investasi dan pendapatan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Jika alokasi aset kurang optimal, risiko pembiayaan bermasalah dapat meningkat sehingga pendapatan dan profitabilitas bank menurun. Sebaliknya, jika aset dikelola secara optimal dan terdiversifikasi dengan baik, pendapatan menjadi lebih stabil, risiko lebih terkendali, dan kinerja keuangan bank dapat meningkat. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa ALMA memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah melalui manajemen likuiditas, manajemen gap, manajemen falas, serta manajemen investasi dan pendapatan. Bank dapat menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas, mengendalikan risiko, serta meningkatkan kinerja keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.